Kejadian malam itu menjadi titik balik yang tak bisa ditarik kembali. Rasa canggung yang dulu ada di antara Arya dan Budhewati perlahan berubah menjadi semacam pemahaman yang tak terucap. Sebuah rahasia yang mengikat mereka. Hubungan terlarang itu mulai terulang, terutama di saat-saat Arya membutuhkan bantuan paling intim. Bukan lagi murni karena kebutuhan fisik Arya, melainkan karena ada dorongan yang tak bisa mereka pungkiri, semacam magnet yang menarik keduanya dalam situasi yang tidak semestinya. Setiap kali Budhewati membantu Arya mandi atau membersihkan diri, ada tensi yang meningkat, tatapan yang saling mencari, dan sentuhan yang disengaja. Mereka berdua tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ada momen di mana rasa bersalah menghantam Budhewati, bayangan adiknya, Ibu Arya, melintas di benaknya. Namun desakan dari situasi dan kelemahan emosional mengalahkan segalanya. Di sisi lain, Arya yang awalnya hanya merasa bingung, kini juga merasakan kerentanan dan kehangatan yang tak pernah ia dapatkan dari siapapun, terutama dalam kondisinya yang begitu rapuh. Ia tahu ini salah, tapi tak bisa menghentikannya. Pola ini terus berlanjut sepanjang masa pemulihan Arya. Mereka menjadi sangat hati-hati, memastikan tidak ada siapapun yang mencurigai hubungan aneh yang telah terbentuk. Pintu kamar mandi selalu terkunci rapat, suara air keran diperkeras, dan percakapan mereka menjadi lebih pelan, dipenuhi kode-kode tersembunyi. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika Ibu Arya tiba-tiba pulang, atau jika ada anggota keluarga lain yang datang berkunjung. Setiap langkah dan setiap ucapan dipikirkan matang-matang, hidup dalam bayang-bayang rahasia yang mengancam untuk terbongkar kapan saja. Minggu demi minggu berlalu. Pemeriksaan rutin ke dokter membawa kabar baik. Tulang-tulang Arya perlahan menyatu dan pulih. Gips di satu tangan akhirnya dilepas, diikuti dengan tangan yang lain beberapa minggu kemudian. Meskipun masih harus menjalani fisioterapi, kemandirian Arya berangsur-angsur kembali. Ia bisa makan sendiri, membersihkan diri tanpa bantuan, bahkan mulai bisa melakukan hal-hal kecil seperti memegang sendok atau mengancingkan baju. Setiap kemajuan Arya terasa seperti bel kematian bagi hubungan terlarang antara dirinya dan Budhewati. Kebutuhan akan bantuan fisik yang telah menjadi pembenaran atas keintiman mereka kini menghilang. Pertemuan rahasia di kamar mandi semakin jarang, digantikan oleh kecanggungan baru, kecanggungan akan apa yang telah terjadi dan bagaimana mereka akan menghadapinya. Ada sore di mana Arya duduk di samping Budhewati di sofa. Lengan yang kini bebas digerakkan melingkar di bahu Budhewati. Bukan lagi sentuhan kebutuhan, melainkan sentuhan perpisahan. "Budhe," kata Arya lirih. Suaranya syarat penyesalan dan kesedihan. "Terima kasih banyak untuk semuanya." Budhewati hanya mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Dia tahu ini adalah akhir. Hubungan yang terbentuk dari rasa kasihan, ketergantungan, dan pelanggaran batas itu tidak bisa terus berlanjut di dunia nyata. Ada rasa kehilangan yang mendalam, bukan hanya bagi Arya yang kehilangan kehangatan dan perhatian Budhewati, tapi juga bagi Budhewati yang kembali ke rutinitasnya tanpa Arya yang rentan di sampingnya. Kini Arya sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ibunya pun kembali ke rumah, dan Budhewati kembali menjadi Budhewati yang dulu, seorang kakak dan bibi yang perhatian. Tidak ada percakapan eksplisit tentang apa yang telah terjadi, tidak ada pengakuan, hanya keheningan yang syarat makna. Mereka berdua memikul rahasia itu, sebuah konsekuensi emosional yang akan terus membayangi mereka dalam diam. Sebuah babak dalam hidup mereka telah ditutup, menyisakan jejak luka dan kebingungan, namun juga pelajaran tentang kerentanan manusia dan kompleksitas hubungan yang bisa terbentuk dalam situasi yang paling tak terduga. Inilah kisah Arya, seorang pemuda aktif yang mendadak lumpuh akibat kecelakaan. Di tengah ketergantungannya, sang Budhe, kakak dari ibunya, hadir sebagai penyelamat. Namun, kebersamaan dalam merawat Arya yang tak berdaya perlahan menipiskan batas-batas. Sentuhan yang awalnya tulus berubah menjadi hasrat yang tak terkendali. Dalam kesunyian rumah, di antara rasa malu dan kebutuhan, terjalinlah hubungan terlarang yang berulang kali terjadi hingga Arya sembuh. Pagi itu seharusnya jadi awal pekan yang penuh adrenalin bagi Arya, pemuda 20-an yang tak pernah bisa diam. Dengan mountain bike kesayangannya, ia menuruni jalur terjal di Pegunungan Ungaran,
Semarang, yang selalu jadi arena latihannya. Setiap tikungan, setiap lompatan, ia nikmati dengan napas memburu. Namun, di sebuah turunan curam yang licin sehabis hujan semalam, ban depannya selip. Detik-detik berikutnya adalah kilasan horor, setang yang tak terkendali, tubuh terpelanting, dan suara retakan yang memilukan. Ketika kesadaran kembali, Arya merasakan nyeri luar biasa di kedua lengannya. Diagnosa dokter, patah tulang ganda di kedua pergelangan tangan, sebuah cedera yang akan membuatnya lumpuh sementara dari segala aktivitas mandiri. Kondisi Arya membuat keluarganya panik. Ibunya, yang kebetulan sedang dinas keluar kota untuk proyek penting, tak bisa langsung pulang. Dalam kebingungan itu, Budhewati, 40-an, kakak perempuan dari ibu Arya, datang menawarkan diri. Budhewati, dengan wajahnya yang selalu menunjukkan ketenangan, meyakinkan bahwa ia bisa merawat Arya di rumahnya selama ibunya belum kembali. "Jangan khawatir, Nak. Budhe akan bantu sampai kamu sembuh," ujarnya lembut sambil mengelus kening Arya yang pucat. Bagi Arya, menerima bantuan Budhewati adalah sebuah cobaan berat. Dia yang selalu gesit, kini bahkan kesulitan untuk bangun dari tempat tidur. Lebih dari itu, pikiran untuk dibantu dalam hal-hal pribadi, seperti mandi atau membersihkan diri, membuatnya merinding. Rasa malu dan canggung itu jelas terpancar dari raut wajahnya. Budhewati menyadari kecanggungan ponakannya. Ia tersenyum, mencoba memecah suasana. "Ini cuma sementara, ya. Nanti kalau sudah sembuh, kamu bisa ngebut lagi. Sekarang, kita pelan-pelan dulu," katanya, berusaha menenangkan Arya yang tampak gelisah. Situasi ini, di mana seorang Arya yang mandiri harus sepenuhnya bergantung pada sosok Budhewati, membuka babak baru dalam hidup mereka yang tak pernah terduga. Minggu pertama berlalu dengan lambat, dipenuhi rasa canggung yang tebal. Setiap pagi, setelah Budhewati menyiapkan sarapan, tiba saatnya bagi Arya untuk membersihkan diri. Ini adalah ritual yang paling tidak diinginkannya. Dengan kedua tangan terbalut gips tebal, Arya benar-benar tak berdaya. Budhewati, dengan sigap dan tanpa banyak bicara, mulai membantu. Awalnya, ia hanya membantu Arya mencuci muka dan menggosok giginya. Tapi saat tiba giliran mandi, situasinya menjadi jauh lebih intim. "Budhe, saya bisa sendiri, kok." Arya mencoba menolak, suaranya tercekat, wajahnya memerah padam. Budhewati menatapnya lembut. "Bagaimana bisa? Kedua tanganmu patah. Nak, jangan malu. Ini cuma Budhe. Kamu sudah Budhe rawat dari kecil." Ia meraih gayung, membasahi handuk kecil, dan dengan hati-hati mulai membersihkan punggung Arya. Sentuhan handuk yang hangat di kulit telanjang Arya terasa aneh, bukan lagi sentuhan akrab seperti dulu saat ia masih kecil. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih halus dan berlama-lama dari yang seharusnya. Arya bisa merasakan detak jantungnya berpacu, bukan karena rasa malu saja, tapi juga sesuatu yang lain yang tak bisa ia definisikan. Saat Budhewati membersihkan bagian bawah tubuhnya, kecanggungan itu mencapai puncaknya. Ada momen ketika tangan Budhewati bersentuhan tak sengaja dengan paha Arya. Sentuhan yang terasa lebih dari sekadar tak sengaja bagi Arya. Ia menahan napas, matanya terpejam. Budhewati juga merasakan perubahan ini. Ia bisa merasakan tubuh Arya menegang, dan ia sendiri merasakan gelombang panas yang tak biasa menjalar di pipinya. Ada keheningan panjang di antara mereka, hanya suara gemericik air yang memecah ketegangan. Baik Arya maupun Budhewati sadar, garis antara perawatan dan keintiman mulai kabur, meninggalkan mereka berdua dengan perasaan campur aduk yang tak terucapkan. Hari-hari berlalu dalam rutinitas yang aneh. Arya semakin terbiasa dengan bantuan Budhewati, namun keintiman fisik yang tak terhindarkan itu terus membayangi mereka. Ada saat-saat ketika Arya merasa sangat kesepian dan frustrasi dengan kondisinya. Ia merindukan kebebasannya, merindukan sentuhan seorang wanita, dan dalam kelemahannya, Budhewati menjadi satu-satunya pelabuhan emosional dan fisiknya. Suatu malam, setelah bergulat dengan rasa gatal di tubuhnya yang tak bisa ia garuk, Arya memanggil Budhewati dengan suara lirih. "Budhe, bisa bantu lagi?"
Budhewati, yang sedang membaca buku di ruang tamu, mengangguk dan bergegas ke kamar mandi. Di bawah pancuran air hangat, ketegangan itu kembali memenuhi ruangan. Arya memejamkan mata, mencoba mengusir pikiran-pikiran yang mulai berani melintas di kepalanya. Sentuhan tangan Budhewati di tubuhnya terasa berbeda malam ini. Bukan lagi sekadar bantuan, tapi ada semacam kelembutan yang lebih intim, lebih personal. Saat Budhewati membersihkan bagian sensitif Arya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ada sentuhan yang terlalu lama, tatapan mata yang bertemu dalam keheningan, dan kemudian, garis batas itu runtuh. Adegan itu sendiri tak digambarkan secara eksplisit, hanya bisikan-bisikan tertahan, desahan napas yang memburu, dan sentuhan-sentuhan yang melampaui batas kewajaran. Setelahnya, keheningan itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Arya dan Budhewati terdiam, terkejut dan mungkin merasa bersalah. Namun, di balik rasa bersalah itu, ada juga kelegaan yang aneh, semacam kebingungan tentang apa yang baru saja terjadi. Mereka telah melanggar tabu, dan dalam pelanggaran itu, ada sesuatu yang terasa salah, namun juga terasa benar.